Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar dari kelas 2B. NIM saya 2021 D1D048. Di sini saya akan membawakan materi tentang bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Setelah kita melaksanakan penelusuran konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, kemudian kita diminta mencari dan menemukan alasan mengapa Indonesia memerlukan Pancasila. Selanjutnya, kita perlu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selain itu, Anda juga perlu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dengan pendekatan historis, sekaligus mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Untuk masa depan, A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah Sartono Kardorijo, sebagaimana yang dikutip oleh Muhtar Botinggi dalam artikelnya yang berjudul Pancasila sebagai modal rasionalis politik, mengarah bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Berikut ini beberapa peristiwa penting tentang perumusan Pancasila. Perlu Anda ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda. Wakil ketua yaitu Raden Panji Suroso dan orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang, di Jakarta pada 29 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam bidang BPUPKI adalah Ir Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Ir Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. 2. Periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai 16 Juni 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta.
Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Sehari setelah peristiwa 7 Agustus 1945, pemerintah kependudukan Jepang di Jakarta mengeluarkan maklumat yang berisi 1. Pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. 2. Panitia itu rencananya akan dilantik 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada 12 Agustus 1945. Ketika itu Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddireningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun di luar dugaan, 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya, karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Perlu Anda ketahui bahwa sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula. Bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang semula merupakan badan buatan pemerintah Jepang, sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti dasar negara, Undang-Undang Dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dilakukan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 45, yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula. 2. Memilih presiden dan wakil presiden yang pertama, Soekarno dan Hatta. 3. Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI, ditambah tokoh-tokoh masyarakat dan banyak golongan komite ini. Dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua MR Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaksud dalam Piagam Jakarta ini. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dilaksanakanlah pemilu yang pertama pada 1955. Pemilu ini dilaksanakan untuk membentuk 2 badan perwakilan, yaitu Badan Konstituante dan DPR, yang akan berperan sebagai parlemen pada 1956. Badan Konstituante mulai bersidang di Bandung untuk membuat undang-undang dasar yang definitif sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengambil langkah darurat dengan mengeluarkan dekrit. Setelah dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959, seharusnya pelaksanaan sistem pemerintah negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 menuntut konsekuensi sebagai berikut. Pertama, penulisan Pancasila sebagai termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, penyelenggaraan negara seharusnya dilaksanakan sebagaimana amanat batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Dan ketiga, segera membentuk MPRS dan DPAS. Pada kenyataannya, setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 terjadi, beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan sila-sila Pancasila yang tidak seragam. Sesudah dikeluarnya dekrit 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, terjadi beberapa penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Antara lain, Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup melalui TAP nomor 3 MPRS 1960. Selain itu, kekuasaan Presiden Soekarno berada di puncak piramida, artinya berada pada posisi tertinggi yang membawahi Ketua MPRS, Ketua DPR, dan Ketua DPA, yang pada waktu itu diangkat Soekarno sebagai menteri dalam kabinetnya, sehingga mengakibatkan sejumlah intrik politik dan perebutan pengaruh berbagai pihak dengan berbagai cara, baik dengan mendekati maupun menjauhi presiden. Pertentangan antar pihak begitu keras, seperti yang terjadi antara tokoh PKI dengan perwira Angkatan Darat, sehingga terjadilah penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI menimbulkan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Peralihan kekuasaan itu diawali dengan terbitnya surat perintah dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto yang di kemudian hari terkenal dengan nama Super Semar.
atau Surat Perintah 11 Maret. Surat itu intinya berisi perintah Presiden kepada Soeharto agar mengambil langkah-langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Super Semar ini dibuat di Istana Bogor dan dijemput oleh Basuki Rahmat, Amir Mahmud, dan M. Yusuf. Setelah menjadi presiden, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 12 1968 tentang penulisan dan pembacaan Pancasila sesuai dengan tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ketika MPR mengadakan sidang umum 1978, Presiden Soeharto mengajukan usul kepada MPR tentang pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Usul ini diterima dan dijadikan TAP nomor 2 MPR 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam TAP itu diperintahkan supaya pemerintah dan DPR menyebarluaskan P4. Presiden Soeharto kemudian mengeluarkan Inpres nomor 10 1978 yang berisi penataran bagi pegawai negeri Republik Indonesia. Kemudian dikeluarkan juga Kepres nomor 10 1979 tentang pembentukan BP7 dari tingkat pusat hingga Dati 2 Pancasila. Juga dijadikan satu-satunya asas bagi Orsospol tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 1985 tentang Parpol dan Golkar, dan bagi Ormas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 1985 tentang Ormas. Banyak pro dan kontra atas lahirnya kedua undang-undang itu. Namun dengan kekuasaan rezim Soeharto yang makin kokoh sehingga tidak ada yang berani menentang BP7 Pusat 1971. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.